Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isu Listiawati, kelas akuntansi 4B, program studi akuntansi Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan mengenai analisis laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, analisis perbandingan, analisis rasio, analisis common size, analisis trend, analisis DuPont, analisis cross section, analisis time series, dan analisis CSR. Yang pertama, neraca. Neraca ini diambil dari laporan keuangan pada perusahaan sepatu bata selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Begitu juga pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini diambil dari laporan keuangan PT Sepatu Bata dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya, analisis yang pertama yaitu analisis perbandingan. Analisis perbandingan merupakan salah satu teknik pertama untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lain baik dalam rupiah atau dalam unit. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Bisa teman-teman lihat di sini. Analisis perbandingan pada PT Sepatu Bata. Analisis perbandingan neraca untuk periode 2015 sampai dengan tahun 2019. Neraca ini diambil dari laporan keuangan PT Sepatu Bata 2016 atas 2015. Nilai ini didapat dari hasil pengurangan kas dan setara kas tahun 2016 dengan tahun 2015. Kemudian untuk persentasenya didapat dari hasil pembagian dari nilai USD dibagi kas dan setara kas tahun 2015. Kemudian untuk rasio didapat dari kas dan setara kas dibagi kas dan setara kas pada tahun 2016 dibagi kas dan setara kas pada tahun 2015. Analisis perbandingan selanjutnya yaitu analisis rasio. Analisis rasio merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio di sini ada 4. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan sebuah rasio yang dapat menampilkan kemampuan perusahaan saat memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari seberapa likuidnya sebuah perusahaan. Selanjutnya, rasio leverage. Rasio leverage atau rasio solvabilitas atau rasio utang adalah rasio perbandingan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pinjaman utang perusahaan yang dibiayai oleh aset atau aktiva dan equity atau modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Sebagaimana menurut Van Horn, rasio leverage merupakan rasio yang menggambarkan tentang proporsi utang perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan oleh analisis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba relatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Langsung saja dilihat pada analisis rasio.
Ini. Analisis rasio industri PT Sepatu Bata untuk tahun 2015 sampai dengan 2019. Di sini rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, assets ratio, cash ratio, working capital to total asset ratio. Current ratio rumusnya total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Hasil ini didapat dari laporan keuangan pada PT Sepatu Bata. Untuk assets ratio, rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Untuk cash ratio, kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Untuk working capital to total asset ratio, rumusnya aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Selanjutnya, rasio leverage. Rasio leverage terdiri dari total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long-term debt to total equity ratio, dan time interest earned ratio. Untuk rumus total debt to total asset ratio, total hutang dibagi total aktiva. Untuk rumus total debt to total equity ratio, total hutang dibagi ekuitas. Untuk rumus long-term debt to total equity ratio, hutang jangka panjang dibagi modal sendiri, dan yang terakhir, time interest earned ratio, rumusnya EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Rasio yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas terdiri dari total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory turnover, average day inventory, dan working capital turnover. Untuk rumus total asset turnover, penjualan dibagi total aktiva. Untuk rumus receivable turnover, penjualan dibagi piutang. Untuk rumus average collection inventory, piutang dikali 360 dibagi penjualan. Untuk rumus inventory turnover, harga pokok persediaan dibagi persediaan. Untuk rumus average day inventory, persediaan dikali 360 dibagi harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, untuk rumus working capital turnover, yaitu penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Terdiri dari gross profit margin, net profit margin, operating income ratio, return of asset, return of equity, return of investment. Gross profit margin rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Profit margin rumusnya EBIT dikali 100% dibagi penjualan. Untuk rumus net profit margin rumusnya EAT dikali 100% dibagi penjualan. Operating income ratio rumusnya penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi penjualan. Untuk rumus return of asset, EBIT dikali 100% dibagi total aktiva. Untuk rumus return of equity, EAT dikali 100% dibagi modal sendiri. Untuk rumus return of investment, EAT dikali 100% dibagi total aktiva. Analisis selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size merupakan analisis persentase per komponen atau common size adalah teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan common size ini berguna untuk perbandingan antar perusahaan. Ini merupakan analisis common size pada PT Sepatu Bata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang pertama pada neraca. Laporan ini diambil dari laporan keuangan pada PT Sepatu Bata. Nilai ini didapat dari nilai neraca pada perusahaan PT Sepatu Bata. Ini didapat dari
nilai USD dibagi dengan nilai USD itu sendiri. Kemudian untuk piutang usaha pihak ketiga ini didapat dari nilai USD dibagi nilai kas dan setara kas. Begitupun seterusnya, menggunakan rumus seperti itu. Analisis selanjutnya yaitu analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Untuk melakukan analisis tren, dapat menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode statistik dengan cara menghilang garis tren dan laporan keuangan beberapa periode. Yang kedua, yaitu menggunakan persentase tren atau angka indeks. Ini saya memilih melakukan analisis tren dengan menggunakan metode persentase tren hasil analisis tren. Untuk tahun 2015 didapat dari hasil pembagian antara nilai kas dan setara kas dengan nilai kas dan setara kas. Dan selanjutnya untuk hasil analisis tren tahun 2016 didapat dari hasil pembagian nilai kas dan setara kas pada tahun 2016 dengan nilai kas dan setara kas tahun 2015. Selanjutnya analisis DuPont. Analisis DuPont adalah sebuah kerangka kerja untuk menganalisa kinerja fundamental perusahaan yang diperkenalkan oleh DuPont Corporation. DuPont analisis merupakan teknik yang bermanfaat untuk menguraikan komponen dalam perhitungan rasio return on equity atau ROE. Analisis DuPont adalah sebuah kerangka kerja untuk menganalisis kinerja fundamental perusahaan. Bisa dilihat di sini oleh teman-teman. Analisis DuPont menggunakan rumus ROE yang dikembangkan dihitung dengan mengalihkan net profit margin dengan asset turnover dengan equity multiplier, sehingga formula untuk menghitung DuPont analisis menjadi analisis DuPont sama dengan net profit margin dikali asset turnover dikali equity multiplier. Dengan rumus komponen net profit margin, laba bersih dibagi pendapatan atau penjualan, aset turnover, rata-rata aset dibagi rata-rata ekuitas. Analisis selanjutnya yaitu analisis cross section. Analisis cross section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri sejenis yang bermanfaat untuk melihat prestasi suatu perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Langsung saja dilihat pada analisis yang sudah saya kerjakan. Ini diambil dari neraca laporan keuangan PT Sepatu Bata. Dengan periode selama 5 tahun, yaitu 2015 sampai dengan tahun 2019.
Selanjutnya yaitu analisis time series. Analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Forecasting digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa mendatang. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, misalnya minggu, bulan, tahun yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Langsung saja dilihat pada analisisnya. Ini diambil dari ROA perusahaan yang sudah dihitung pada analisis rasio. Kemudian dibuatkan bagan seperti ini. Kemudian seperti ini. Yang terakhir yaitu analisis CSR. Analisis CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekadar profitability perusahaan. Langsung saja dilihat pada analisis CSR. Ini didapat dari indikator CSR-nya ya. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Aspek kinerja ekonomi. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan dibagikan termasuk pendapatan beban, usaha, kompensasi bagi karyawan, donasi, dan investasi lain di masyarakat, laba ditahan, dan pembayaran terhadap penyedia modal dan pemerintah. Jadi di sini kita cari pada laporan keuangan PT Sepatu Bata di tahun 2015 pada CSR-nya, apakah perusahaan tersebut sudah melakukan aspek ini. Jika sudah, beri nilai seperti ini. Nah, pada keterangan di sini 0 sama dengan tidak mengungkapkan. 1 yaitu berarti mengungkapkan tetapi hanya deskripsi, 2 deskripsi dan ada tabel, 3 deskripsi, ada tabel, grafik, foto atau reward. Keterangan dari total tabel 1 sampai dengan 20 itu sangat rendah, 21 sampai dengan 40 itu rendah, 41 sampai dengan 60 itu sedang, 61 sampai 79 itu tinggi. Dari total pengungkapan PT Sepatu Bata, analisis CSR-nya hanya mengungkapkan sebesar untuk tahun 2015 hanya mengungkapkan 6. Total pengungkapannya itu 6. Untuk tahun 2016 6, tahun 2017 2, tahun 2018 3, tahun 2019 2. Jadi dapat disimpulkan total pengungkapan PT Sepatu Bata pada tahun 2015 yaitu 6, yang berarti PT Sepatu Bata belum sesuai dengan standar pengungkapan karena masuk ke tingkat pengungkapan sangat rendah. Selanjutnya untuk tahun 2016, total pengungkapan PT Sepatu Bata pada tahun 2016 yaitu 6, yang berarti PT Sepatu Bata belum sesuai dengan standar pengungkapan karena masuk ke tingkatan pengungkapan sangat rendah. Begitupun juga tahun 2017, yaitu sebesar 2, yang berarti PT Sepatu Bata belum sesuai dengan standar pengungkapan karena masuk ke tingkatan pengungkapan sangat rendah. Selanjutnya, pada tahun 2018, total pengungkapan PT Sepatu Bata pada tahun 2018 yaitu 3, yang berarti PT Sepatu Bata belum sesuai dengan standar pengungkapan karena masuk ke tingkatan pengungkapan sangat rendah.
Yang terakhir yaitu total pengungkapan PT Sepatu Bata pada tahun 2019 yaitu 2, yang berarti PT Sepatu Bata belum sesuai dengan standar pengungkapan karena masih ketingkatan pengungkapan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan dari kelima tahun ini PT Sepatu Bata memiliki pengungkapan yang sangat rendah karena nilainya di bawah dari 20. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.